Hai bunda-bunda semuanya, mau masak apa siang hari ini? Nah, aku kali ini mau bagiin resep sop daging ya bun ya. Itu bahannya gampang aja, jadi cuma bawang merah, bawang putih, merica sama garam aja ya bun ya. Nah, tapi gimana caranya nanti dagingnya bisa empuk? Aku kasih tahu di step by stepnya ya bun ya. Nah, ini pertama-tama aku didihkan dulu air. Setelah mendidih aku masukin daging yang udah kita cuci bersih. Terus aku masukin juga itu bawang pre ya bun ya. Sebenarnya kalau ada seledri yang rada banyakan dimasukin juga. Nah ini dia rahasia bikin sop daging itu bening. Jadi waktu ini dagingnya masuk ke dalam panci ya, itu kan keluar kayak buih-buih kotornya gitu. Itu kayak mungkin kayak sisa-sisa darah dari dagingnya gitu bun. Itu diambilin sampai bersih ya bun ya, bener-bener harus bersih bun. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada buihnya lagi, diambil lagi, dibuang lagi ya bun ya, supaya kuahnya itu bener-bener bening dan rasanya bener-bener enak bun. Nah ini tadi bumbu yang udah kita ulek ya, boleh pakai chopper juga, tapi aku lebih suka dan lebih halus kalau pakai ulekan aja bun. Nah di sini aku juga goreng tahu ya bun ya, jadi tahunya udah aku bumbuin pakai bawang putih sama garam aja ya bun ya. Nah lanjut kita goreng tahu dulu. Nah supaya si daging sopnya itu lembut, jadi setelah bunda ngerebus selama kurang lebih 10 menit, itu dimatiin apinya, terus jangan dibuka tutupnya dan biarin aja selama 30 menit ya bun ya. Jadi jangan sampai dibuka-buka selama 30 menit setelah api dimatikan bun. Nanti setelah 30 menit kompornya dihidupin lagi dan dimasak sekitar 10 menit lagi ya bun ya. Nah itu rahasianya supaya dagingnya itu empuk bun, dicoba aja. Nah ini juga aku goreng tahu tadi, jangan lupa ya bun ya, buat dibalik-balik kayak gitu. Nah supaya nggak gosong. Nah kalau untuk goreng tahu sih pasti bunda-bunda udah ahlinya ya kan. Jadi aku kalau tahu itu sukanya rada garing, rada coklat. Jadi udah nggak ada putih-putihnya lagi gitu bun. Nah kalau udah nggak ada putih-putihnya lagi berarti itu udah bener-bener mateng semuanya ya bun ya. Aku suka tahu goreng sama kayak anakku sih yang SD, dia suka banget sama tahu goreng. Jadi biasanya kalau goreng tahu rada banyak kan, soalnya belum dimakan pakai nasi pun udah dicomotin bun, udah dimakanin gitu. Kalau nggak rada banyak ntar habis waktu giliran mau makan pakai nasi ya kan. Nah ini kalau tahunya udah kering kayak gitu ya, diangkat dan ditirisin ya bun ya. Tuh aku angkat semuanya, jadi aku motongnya kecil-kecil aja. Terus habis itu aku goreng langsung bersamaan di pan yang rada gede kayak gini, supaya satu kali masak gitu bun, nggak lama-lama ya kan. Nah, pasti bunda suka juga kan ya sama tahu goreng kayak gini. Nah ini piringnya aku pakai piring jadul ya bun ya, biar berasa gitu makan makanan desanya. Soalnya masakanku rata-rata itu masakan-masakan ya, masak-masakan desa. Sebenarnya aku tuh udah ready ya, udah masak kulupan, udah ada sambal bajak, sama ada tempe gembos gitu. Cuma karena ada anak-anak jadi aku harus masak sop daging. Soalnya kan mereka nggak mungkin mau makan sambal ya kan. Nah ini tadi bumbunya itu ditumis dulu sebelum dicemplungin ke dalam ini tadi rebusan daging tadi ya bun ya. Nah ini setelah aku matiin 30 menit terus aku rebus lagi selama kurang lebih 10 menit. Nah setelah itu aku masukin bumbu yang udah kita tumis tadi ya bun ya. Langsung aja dimasukin kayak gitu semuanya yang udah kita tumis tadi, dimasukin ke dalam pannya atau pancinya itu. Terus diudek-udek kayak gitu ya bun ya. Nah, kalau udah mulai mendidih gitu, langsung aja masukin itu wortel sama kentang. Sebenarnya sih wortelnya dulu ya bun ya, karena lebih kerasan wortel daripada kentang. Jadi biasanya kalau misalkan bunda nggak suka wortel yang terlalu kayak setengah matang gitu, mendingan wortelnya duluan. Nah, jangan lupa juga buat ditambahin garam, terus ditambahin penyedap rasa atau kaldu jamur boleh juga. Nah kalau misalkan udah empuk wortel sama kentangnya, masukin aja kubisnya ya bun ya. Kalau di daerah bunda apa nih namanya? Kubis apa bukan? Nah bun itu diaduk-aduk ya, udah mateng. Jangan lupa ditambahin irisan daun seledri. Ini wajib banget kalau masak sop ya.
mau itu sop ayam, mau itu sop daging. Pokoknya wajib yang namanya daun seledri biar makin sedap. Selamat mencoba.